Pertemuanku dengan Ariel, mantan narapidana dengan kasus pengeroyokan, berawal ketika mengunjungi temanku yang sedang sakit. Ternyata Ariel ini pamannya temanku yang tinggal satu rumah. Baru 1 bulan dia menghirup udara bebas. Karena bosan di dalam kamar, akhirnya saya pindah ke tempat ruang tamu dan duduk di sofa. Di situ sudah ada Ariel yang sedang duduk sambil memainkan ponselnya. Saya pun meminta izin kepada Ariel untuk duduk di dekatnya. Perkenalan saya disambut baik oleh Ariel. Cukup baik dan ramah orangnya. Perkiraan saya akan lebih galak dan bengis. Melihat tampangnya yang garang dan tato yang memenuhi lengan dan badannya. Saat itu Ariel bertelanjang dada. Cara bersalamannya saja agak kasar. Ternyata memang perawakannya saja seperti itu. Tetapi setelah ngobrol cukup baik dan sering bercanda, percakapan kami berlanjut di teras depan rumah. Dengan segelas suguhan kopi dan rokok. Entah kenapa, melihat Ariel kok perasaan ini menjadi gemetar. Duduk berhadapan, membuat saya salah tingkah. Bahkan, saya tidak memahami pembicaraan dia. Yang membuat gagal fokus pandanganku yaitu gundukan Ariel yang terbungkus di dalam celananya cukup besar. Hal yang membuat penasaran sebesar apa dalamnya itu. Karena hari sudah sore dan sudah terlalu lama juga kita ngobrol, saya pun beranjak untuk pulang. Sebelum itu, saya memberanikan diri untuk minta nomor ponselnya dia. Semenjak saat itu, saya lebih sering mengunjungi rumah temanku. Karena temanku sedang sakit, jadi saya bisa kasih alasan kenapa saya akan lebih sering datang. Temanku dan keluarganya tidak tahu kalau saya ada tujuan untuk sering bertemu dengan Ariel. Bahkan sebelum berangkat saya telepon Ariel terlebih dahulu. Dia ada di rumah atau tidak. Jikalau dia di rumah, dengan cepatnya aku datang. Bahkan kedatanganku disambut oleh Ariel. Seperti senang melihat kedatanganku. Ternyata hal itu cuma kegeeran dan haluku saja. Ariel ternyata bersikap biasa-biasa saja. Agar sisi rumah tidak curiga, aku pun mendatangi temanku yang masih terkapar di dalam kamar. Setelah beberapa saat, barulah menghampiri Ariel. Saat itu dia duduk di depan teras dengan segelas kopinya dan rokoknya di tangan. Lagi-lagi perasaan haluku datang. Kalau dia sedang menungguku. Duduklah di sampingnya Ariel dan sedikit basa-basi. Bang Ariel, lagi apa? Lagi santai nih. Maklum, kalau pengangguran kan begini. Begitu jawabnya.
Obrolan saya saat itu menanyakan pengalamannya ketika Ariel selama di dalam tahanan. Dia pun berkenan untuk berbagi cerita kepada saya. Singkat cerita, di dalam tahanan tersebut, teman satu sel terkadang melakukan hubungan dengan sesama tahanan dilakukan di depan dia. Dalam benakku akhirnya muncul pertanyaan. Apakah dia melakukan hal yang sama seperti temannya satu sel? Dia hanya tersenyum, tidak berkata-kata. Dengan itu, aku pun menyimpulkan kalau Ariel melakukan tapi malu mengatakannya. Setelah beberapa hari bertemu, ada keinginanku untuk jalan bareng tentu saja. Ajakan pertamanya dari saya sendiri. Karena Ariel pun bosan, setiap harinya di rumah dan belum ada aktivitas juga, dia pun menerima ajakanku. Senang rasanya batinku. Pertemuan dengan Ariel di salah satu gang yang tidak jauh dari rumahnya. Sengaja janjian di situ agar teman dan keluarganya tidak menaruh curiga. Saat itu Ariel datang dengan sepeda motornya yang selalu ia pakai. Pakaian yang dipakai sama seperti laki-laki pada umumnya. Dalaman kaos hitam, jaket denim, dan celana jeans hitam, sandal Eiger warna hitam. Semakin terpesona melihatnya. Berbeda ketika kulihat kesehariannya pada saat di rumah, yang selalu memakai celana pendek dan kaos singlet. Berangkatlah kami berdua dengan laju kendaraan motor itu. Saya duduk di belakang dengan lengkap memakai helm. Selama perjalanan, pikiranku menjadi tak karuan. Mengingat orang yang saya suka berada sangat dekat. Aroma parfum yang menyengat menusuk hidungku. Ternyata, walau terlihat cuek dan berandal, Ariel cukup paham juga dalam memperhatikan penampilan. Saking asiknya berkata dalam hati, sampai-sampai saya lupa kasih tahu Ariel kemana kita akan pergi. Ariel menghentikan laju kendaraannya dan bertanya, hendak kemana kita pergi? Sambil menjawab dan tertawa, kalau saya lupa. Perjalanan dilanjutkan kembali ke arah tempat makan warung sate langgananku. Cukup ramai tempatnya. Warung sate tersebut tidak jauh dari kosanku tinggal. Sampai di warung, kami pesan sate kambing dan tongseng masing-masing 1 porsi. Selesai menyantap makanan, kami pun berjalan kembali. Rencana kami selanjutnya tadinya mau jalan-jalan mengitari jalanan. Batal sudah. Dikarenakan turun hujan. Cukup lama menunggu hujan reda. Walau gerimis, tapi kami tetap untuk pergi. Baru kami berdua berjalan, tak sampai 500 meter, hujan turun kembali.
Dengan kencangnya laju kendaraan dan tak terpikirkan lagi mau kemana, pada akhirnya memutuskan untuk berteduh di tempat kosku. Untungnya hujan tidak terlalu besar, walau baju yang kita pakai cukup basah. Benar saja, sesampainya di tempat kos, hujan begitu derasnya. Ariel yang tampak kedinginan, saya meminjamkan baju dan celana untuk dipakainya. Di depanku, dia mulai membuka pakaian basahnya. Dengan membelakangiku, sekujur tubuhnya dibalut dengan tato. Hal itu membuat pikiranku traveling kemana-mana. Ariel yang sudah nyaman dan tak mau pulang, dia sampai memejamkan mata dan tertidur pulas. Dengkurannya yang lumayan keras terlihat kalau dia seorang laki-laki perkasa. Batinku berkata, kalau saja bisa menikmatinya, beruntungnya aku ini. Tapi sudahlah. Akhirnya, dengan menghilangkan pikiran yang tidak-tidak, aku pun beranjak untuk tidur. Di waktu pertengahan tidur saat itu, waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Udara yang dingin membuat kita berdua saling berebut selimut. Dengan sendirinya kita membagi selimut tersebut dan tak disadari badan kita menempel sangat dekat. Hal itu membuat kita berdua terbangun. Aku melontarkan kata maaf kepada Ariel. Ariel yang masih setengah sadar menjawab, "Gak apa-apa," sambil memegang tanganku dan menarik ke atas perutnya. Seketika badanku menjadi panas dingin. Jantungku berdetak kencang. Malam itu menjadi malam yang indah buatku. Ariel yang memberiku seolah-olah aku dibawa terbang ke atas awan. Cukup pintar juga Ariel menggunakan kesempatan. Mungkin dia tahu apa yang saya mau. Singkat cerita, bahwa Ariel pernah melakukan hubungan dengan temannya satu sel. Rasa penasaran pun sudah terlaksana. Keesokan harinya, bangun pagi, di samping masih tertidur pulas dengan dengkurannya Ariel. Tak lama, selang beberapa menit, dia pun terbangun. Selesainya Ariel mandi dan minum segelas kopi, ia pun pamit untuk pulang.